Nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sebagai kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman. Beliau tinggalnya tidak jauh dari Villa Pamulang, dan alhamdulillah beliau pada kesempatan namanya tentang sumber atau peradaban dari Barat, manakah yang kemudian boleh kita ambil, boleh kita gunakan, dan mana-mana daripada produk-produk Barat ini yang harus kemudian kita boikot, kita tolak, karena bisa jadi itu justru akan merusak akidah kita manakala produk-produk Barat tersebut kita gunakan untuk keseharian kita. Demikian penjelasan singkat, langsung saja kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ibnu Sabil beserta pengurus dan jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para asatid, yang saya hormati para huzaz, bapak-bapak hadirin yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk perkara yang terakhir ini, rahmat, insya Allah ada keterangannya. Puji syukur belas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya pada ba'da subuh ini, kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya tandaskan, masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat tadi, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kehidupan kita sebagaimana dari tujuan penciptaan Sang Khalik terhadap manusia, yaitu dalam rangka untuk beribadah. Ya, alhamdulillah, baru saja kita tadi telah melaksanakan bersama-sama sholat berjamaah secara bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan iman dan Islam, yang telah membawa umat manusia minad dzulumat ilan nur, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, menuju cahaya Islam. Juga keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, termasuk kita kaum muslimin yang senantiasa patuh
yang senantiasa taat serta yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Dengan demikian kita mudah-mudahan termasuk golongan orang yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya sepanjang hidup ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibunya tidak ada ya. Kalaupun ada, ya insya Allah dengan lafaz bapak-bapak sebenarnya sudah mewakili. Jadi ada kaidahnya. Kalau disebutkan ar-rijal itu mewakili an-nisa. Tapi perasaan tadi ada ibu-ibu. Sebelum kita membicarakan, kita ngobrol lah tentang hadoroh dan madaniyah sebagaimana tadi telah disampaikan oleh MC. Saya ingin tadi sudah janji ingin menjelaskan tentang bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Landasannya apa? Mungkin ini sudah sering kita dengar dan hadis ini juga sudah sangat populer di kalangan kita. Sekedar untuk memotivasi, untuk mengingatkan kembali tentang sunnah, yaitu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id. Layak udu kaumun yadhkurunallah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, ini tadi saya janji ini sebenarnya mungkin sudah sering kita mendengar di sini yang ingin tadi saya sampaikan tentang rahmat. Jadi tidaklah duduk-duduk suatu kaum, tidaklah duduk-duduk suatu jamaah, bukan duduk-duduk lagi, tidaklah duduk beneran jamaah musola Ibnu Sabil dalam rangka ngapain? Yadhkurunallah azza wa jalla, untuk berzikir kepada Allah. Ini yadhkuruna di sini sangat luas, penuh untuk bermajlis taklim, untuk bertilawah Al-Qur'an, untuk bertadarus Al-Qur'an, untuk kajian Al-Qur'an, untuk kajian Islam. Illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Jangan sampai ada di antara kita ada yang keluar melihat ke atas, ada nggak malaikat yang menaungi? Jadi dilihatnya bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata iman. Mata iman. Ini janji Allah, ini wahyu lewat lisan Rasulullah, bahwa suatu kumpulan, suatu majelis dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, untuk mengkaji Islam, para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya sampai dengan majelis itu bubaran, sampai bubaran. Jadi agar kita sempurna mendapatkan penaungan dari malaikat, ya sampai dengan bubaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah wa ghasiyathumur rahmah. Nah, tadi saya sampaikan kepada hadirin bapak-bapak hadirin yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat. Ini landasannya, ini dalilnya. Jadi kecuali para malaikat menaungi, rahmat tercurah turun pada kita. Rahmat itu sangat luas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156, kalau tidak salah, kata Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati ala kulli syai'. Jadi rahmatku meliputi segala perkara.
rahmatku meliputi berbagai masalah. Jadi rahmat itu bisa saja mendapatkan kebaikan ilmu. Rahmat itu kita bisa berkenalan dengan sesama. Rahmat itu kadang-kadang kita bisa bertemu dengan orang, transaksi. Rahmat itu bisa saja umur panjang. Rahmat itu bisa saja kesehatan dan lain sebagainya. Jadi rahmat itu ala kulli syai, mencakup berbagai perkara atau berbagai permasalahan. Dan yang ketiga adalah wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Nah, saya ingin bertanya kepada jamaah, gelisah nggak di majelis ini? Tidak tenang, tidak? Tenang atau tidak tenang? Kalau seandainya tidak tenang, patut kita introspeksi, patut kita muhasabah tentang niat dan implementasi daripada kita bermajlis taklim, berzikir kepada Allah, bertolabul ilmu, mengikuti kajian Islam. Nah, ini jaminan. Perkara nanti kita bapak-bapak pulang lagi ke rumah, ingat hutang lagi, ingat anak belum bayaran, ingat belum beli sepatu, ingat ini, ingat itu. Nah, itulah. Jadi kalau seandainya kita ingin banyak tenang, perbanyaklah majelis taklim kayak begini. Diperbanyak. Jadi kalau bisa tiap hari, tapi dengan warna yang berbeda, misalnya ya bisa tilawah Al-Qur'an, bisa tadarus Al-Qur'an, bisa ngobrol-ngobrol tiap hari kan bisa. Bagi yang ada waktu ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah wa dzakarahumullah fiman indah. Allah membicarakan orang yang bermajelis itu di antara para malaikat. Tentu saja membicarakan kebaikan. Coba bayangkan kalau seandainya kita di suatu perusahaan, di suatu kantor diomongin, dibicarakan oleh atasan kita yang paling top dengan jajaran yang paling top, kita merasa senang nggak? Kita merasa bangga nggak? Merasa bahagia nggak? Itu diomongi oleh manusia. Ini kita diomongi oleh Allah. Wa dzakarahum biman indah. Di Allah memperbincangkan dengan para malaikat tentang si anu lagi majlis taklim, si anu lagi mendengarin, si anu ikut majlisnya full, si anu setengah juga ya nggak apa-apa tapi diomongin yang penting. Itu. Ini sebagai motivasi ya. Baik, kita masuk ke materi selain tentang hadarah dan madaniyah. Ini juga ada kaitan dengan saya berpraduga, menduga mungkin masih banyak yang belum paham atau apa sih itu hadarah. Atau saya mungkin ingin bertanya yang sudah tahu apa itu hadarah dan madaniyah. Nah, ini kan termasuk pada asing ya. Jadi, itulah kembali kepada hadis Ghoriban. Nah, saya kutipkan lagi. Ini ya, kata Nabi, badal Islamu ghoriban. Islam itu pertama kali aneh, asing, baik orangnya maupun perkara-perkaranya, hukum-hukumnya, permasalahannya. Ini masuk dalam perkara-perkaranya, permasalahan-permasalahannya. Wa sayaudu kama bada ghoriban. Dan di kemudian hari, ini sudah masuk ke kemudian hari, kita akan dianggap asing, aneh. Asing. Tadi buktinya saya yakin jamaah belum memahami secara sempurna apa itu hadarah, apa itu madaniyah. Itu menandakan tadi tepat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang berjamaah ini kan minoritas. Kalau hanya tadi saya perhatikan hanya satu saf, kan asing kan.
Tapi kata Nabi apa namanya? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang asing, orang yang dianggap aneh, orang yang dianggap asing, aneh tapi apa namanya? Tapi dalam tataran Al-Qur'an As-Sunnah, berbahagia. Kemudian faqalu, para sahabat bertanya, waman humul ghuraba, wahai Nabi, wahai Rasul, siapakah itu? Nah, ini ada penjelasan, ada dua minimal. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma'afsadahun nasu min sunnati walladzina yuhibbuna ma'amatu min sunnati. Nah, yang pertama adalah orang-orang asing, kata Nabi, adalah orang-orang mereka yang berusaha memperbaiki perkara-perkara yang sudah dirusak oleh manusia, oleh umat. Yang seharusnya hukum Allah, hukum Rasul, hukum Al-Qur'an, hukum As-Sunnah diterapkan, tapi yang diterapkan adalah hukum akal manusia. Yang seharusnya kalau seandainya mencuri dengan, atau kalau mencuri berdasi itu namanya korupsi istilahnya, dipotong tangan, bahasa Betawinya dibuntungin, tapi dipotong tahanan. Ini fakta atau fakta? Fakta. Nah, asing kan apa namanya? Nah, itu. Kemudian yang kedua apa namanya? Alladzina yuhibbuna ma'amatuhu min sunnati. Nah, ini menarik apa namanya? Mungkin bisa kita agak berikhtilaf, ya, berbeda pendapat tentang lafaz yang kedua ini. Walladzina yuhibbuna ma'amatu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah. Kita harus sepakat dulu tentang sunnah itu. Apakah sunnah itu hanya dalam perkara privat? Apakah sunnah itu hanya perkara apa namanya sosial, bahkan apa nama perkara yang lebih tinggi lagi? Nah, kita harus sepakat. Jadi sunnah itu adalah apa namanya? Ya sebagaimana din itu sendiri, Islam itu kafah istilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, benar berislamnya, masuk Islamnya secara kafah, secara totalitas, secara sempurna, dari A, B, C sampai Z. Kalau diumpamakan dengan huruf-huruf, Islam itu kira-kira seperti itu. A, B, C sampai Z, bukan A, B, C, D. Nah, jadi kita menghidupkan sunnah berjamaah, sunnah sholat, sunnah yang sifatnya ubudiyah, ritual, itu is okay. Itu juga Islam kafah. Tapi ternyata apa namanya? Islam itu kan dari A sampai Z. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah. Di situ masuk perkara aqaid, perkara ibadah, perkara ubudiyah, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah sifatnya privat individu, mengatur hubungan manusia dengan diri kita, perkara makanan, minuman, pakaian, malbusat, akhlak, diatur oleh Islam semuanya. Yang terakhir, nah ini yang juga saya yakin apa nama asing lagi apa nama, karena memang segmen ini sudah diambil oleh orang-orang di luar Islam, yaitu perkara atau aturan yang berkaitan dengan muamalah, sosial, budaya, ekonomi, sehingga ekonomi kita dicengkeram oleh ekonomi liberal, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, tapi sudah menjelma dengan kapitalis juga. Nah, itu seperti itu. Itu tentang apa namanya tadi, menghidupkan sunnah-sunnah. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah apa namanya, di samping perkara-perkara yang sifatnya privat, istilahnya memakmurkan musola, memakmurkan masjid, apa namanya, cara makan Nabi, cara berpakaian Nabi,
dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita pelajari baik di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab para ulama, ketika Rasulullah mendapatkan risalah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu kafah semua perkara yang tadi saya gambarkan tadi. Nah, itu baik, itu kita untuk sepakati bersama bahwa tentang asing tadi. Nah, ini kita masuk ke dalam perkara hadoroh dan madaniyah. Saya ingin kutipan tentang definisi ya. Kita bicara definisi hadoroh, terus hukum hadoroh, definisi hadoroh madaniyah, hukum hadoroh madaniyah, dan sikap umat Islam terhadap hadoroh dan madaniyah. Saya kutipkan mahwal hadoroh di dalam kitab An-Nidhamul Islam ya. Hunalika farkun bainal hadorati wal madaniyah. Jadi dibedakan hadoroh dan madaniyah. Fal hadoratu secara bahasa sebenarnya al hadorot dari al hadoru, lawan daripada al badiu. Jadi al hador itu secara bahasa adalah perkotaan, metropolit al badiu itu adalah pedalaman, pegunungan, pedesaan ya, deso seperti itu. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah al hadaratu hiya majmu'ul mafahim anil hayah. Jadi sekumpulan persepsi, sekumpulan ide yang memiliki fakta tentang kehidupan. Itu definisi daripada hadoroh. Jadi segala hal yang masuk ke dalam penjelasan tadi, majmul mafahim anil hayah. Jadi sekumpulan persepsi, sekumpulan ide yang memiliki fakta tentang kehidupan. Bisa agama, bisa ideologi, dan bisa keturunan dari ideologi, baik agama ardi maupun agama samawi. Itu hadoroh. Mungkin masih masih agak bingung ya, tapi nanti dengan contohnya insya Allah. Bicara tentang ideologi, sebenarnya di dunia ini ideologi itu hanya ada tiga. Ada tiga: ideologi kapitalis, ideologi komunis, dan ideologi Islam. Dan kalau seandainya ada yang menjelaskan ada ideologi selain itu sebenarnya masuk ke dalam keturunannya, ranah keturunannya, atau percampuran di antara ketiga ideologi tadi. Dan tadi misalnya sekulerisme itu keturunannya yang berkaitan dengan hadoroh tadi, terus juga pluralisme. Sekulerisme adalah pemisahan perkara agama dari kehidupan. Nih, kalau kita di tengah-tengah masyarakat misalnya, udahlah nggak usah bawa-bawa agama, itu sekulerisme dia. Udah nggak usah ketika kita bicara di RT, di RW, masalah apa istilahnya, nggak usah bawa-bawa agama istilahnya. Itu sekulerisme. Jadi bertolak belakang dengan ajaran Islam sendiri istilahnya. Islam itu harus kafah istilahnya, harus tercermin dari pemikiran dan sikap ketika dia berbuat dan berinteraksi istilahnya. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya turunan daripada hadoroh ini, di samping yang tiga tadi ideologi. Misalnya ya demokrasi masuk karena dia masuk ke dalam ranah tadi sekumpulan persepsi, sekumpulan ide yang memiliki fakta tentang kehidupan istilahnya. Demokrasi dipahami kedaulatan di tangan manusia, kedaulatan. Padahal di dalam syariat Islam kedaulatan itu harus di tangan syariah.
Jadi segala perkara, segala keputusan kita harus terikat dengan syariat. Tapi dalam demokrasi kan tidak berdasarkan suara mayoritas. Jadi ukuran kebenaran itu pernah ditentukan oleh suara mayoritas. Kalau dalam Islam itu kan kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah silahkan. Walaupun yang mengusung itu hanya 1 orang, 2 orang, kalau itu dia berasal dari Allah dan Rasulnya, dia benar. Tapi dalam demokrasi kan tidak. Kalau diputuskan oleh suatu manusia, oleh sekumpulan manusia, pabrik Homer harus berdiri di suatu wilayah. Kalau itu disepakati 50+1, ya berdiri dia. Atau misalnya lokalisasi pelacuran diputuskan oleh 50+1 di suatu daerah, atau bahkan misalnya udahlah di tengah laut aja pulau, berdiri. Nah, itu demokrasi seperti itu. Kalau begitu demokrasi itu bertentangan nggak? Nah, itu bertentangan. Ini hador khos, dia masuk ke dalam hador. Makanya hador itu bersifat khos, khusus terkait dengan pandangan hidup. Nah, hador itu terkait dengan pandangan. Sedangkan madaniyah, di sini disebutkan di dalam kitab ini, mahwal madaniyah, al madaniyatu hiya al ashkal madiyatul li asya'il mahsusah allati tusta'malu fi su'unil hayah. Jadi apa itu madaniyah? Secara istilah adalah madaniyah adalah al ashkal madiyatu li asya'il mahsusah, bentuk-bentuk fisik dari benda-benda al-mahsusah yang terindra, li asya'il mahsusah, dari benda-benda yang terindra. Jadi bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindra, allati tusta'malu fi su'unil hayah, yang digunakan, yang dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Itu madaniyah. Madaniyah ini bisa umum, bisa khusus. Kalau madaniyah khusus, madaniyah yang terpapar. Kalau saya kan menggunakan bahasa terpapar. Jadi terpengaruh dengan hadoroh, baik agama, ideologi dan keturunannya. Misalnya apa? Patung istilahnya. Itu madaniyah khos. Atau misalnya gereja, madaniyah khos, ya bagi hadroh Islam masjid, musola istilahnya seperti itu. Makanya musola tidak boleh kita mengambil madaniyah khos, misalnya bentuknya ada salibnya. Itu haram, nggak boleh istilahnya. Atau misalnya madaniyah khos itu pakaian paus ya, pakaian pendeta, pakaian pastor yang seperti itu kan sudah khos dia kita nggak boleh untuk mengambilnya, untuk menirunya, untuk mengikutinya, karena dia adalah madaniyah khos Atau misalnya topi Yahudi itu yang kayak batok gitu ya, kayak batok yang nggak hanya setengah, dia seperapatnya lah istilahnya. Itu kan topi, bukan topi kita kayak seperti begini, bukan. Tapi itu madaniyah khos, karena dia terpapar dengan agama Yahudi istilahnya. Pakaian itu khos. Kita tidak boleh, semua orang sudah ngeh bahwa itu topi itulah topi Yahudi. Semua orang manusia ketika melihat jubah pakaian paus itu adalah itu khos, seperti begitu. Atau yang lain misalnya ya bisa saja misalnya ini peci saya yang pakai kenakan ini, kalau ini kan madaniyah am. Tapi kalau dipengaruhi dengan hadoroh, kita tidak boleh mengambilnya. Misalnya dengan settingan, ketika dipakaikan begini, langsung di sini bernyai, ada salibnya, misalnya secara otomatis istilahnya. Itu nggak boleh.
Misalnya, umpama istilahnya, ya sekarang kan manusia kan sangat inovatif, istilahnya apa aja bisa dilakukan istilahnya. Nah itu saya contohkan istilahnya. Misalnya topi peci yang hitam ini ketika dipakai kan langsung blok istilahnya, langsung bernyai. Nah, saya menggunakan bahasa bernyai, bahasa gitu ya, bahasa Jerman kali ya, bernyai istilahnya, langsung ada salibnya. Nah itu tidak boleh kita menggunakannya. Atau kita kalau cincin kalung itu madaniyah umum. Tetapi ketika cincin kalung itu berbentuk kalung itu berbentuk salib, nah itu madaniyah khos. Nah, karena sudah terpapar, sudah terpengaruh dengan hadoroh, yaitu agama Nasrani. Dan kita hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh untuk menggunakannya, untuk memakainya, seperti itu. Mungkin nanti kita lebih tepatnya kita dikembangkan dalam sesi dialog saja kali ya. Kemudian madaniyah yang tadi yang sifatnya amah istilahnya, itu kaum muslimin boleh untuk mengambilnya, untuk mempergunakannya. Atau misalnya saya contohkan lagi, misalnya kan itu produk sains dan teknologi, ya kendaraan, jangan sampai misalnya ini di media sosial atau di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat, kadrun, kan istilah kadrun ini kadang-kadang saya suka panas juga dibilang kadrun, tapi saya suka balik apa sih kadrun, kadal gurun katanya, kadal gurun. Saya balik bertanya, Yesus itu kadrun bukan? Ini kalau kita untuk mepet istilahnya, kalau saya bilang kadrun, Yesus itu kadrun bukan? Bingung dia. Kadrun juga. Karena apa? Dia lahir dan hidup di gurun. Nah, jadi kalau seandainya mereka suka mengatain kita dengan kadrun istilahnya, kita balik aja sebenarnya. Ya, Yesus juga kadrun juga. Karena Yesus hidup, lahir dan hidup di gurun. Walaupun mereka mengatakan Israel, negara Israel, Bethlehem. Ya dulu kan tidak ada Israel. Israel kan berapa sih berdiri? Israel itu tahun sekitar 48-an istilahnya. Ya dulu ya gurun semuanya. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad kadal gurun, ya mereka juga sebenarnya kadal gurun juga. Nah itu ya, seperti itu. Tentang dibilang kadrun. Nah, di media sosial kan kita kan suka, atau di tengah-tengah masyarakat, kupar, kafir, dasar kadrun, motor aja, mobil aja menggunakan buatan kafir. Nah, sering nggak kita mendapatkan serang begitu? Allah HP aja buatan Cina, emang Cina Islam? Televisi memangnya buatan siapa? Buatan kafir. Nah, ini masuk ke dalam kerangka berpikir hadoroh dan madaniyah. Jadi kalau sekiranya kita paham mana yang masuk hadoroh, mana yang masuk madaniyah, kita bisa menjelaskan dan tidak terjebak. Jadi dan mana madaniyah yang umum, madaniyah yang amah, dan madaniyah yang khas. Tadi saya sudah jelaskan, kalau seandainya madaniyah yang khas adalah madaniyah, jadi bentuk-bentuk fisik, benda-benda yang terpapar, yang terpengaruh dengan agama, baik agama samawi maupun agama ardi, atau ideologi yang tiga, maupun dengan keturunan daripada ideologi tersebut istilahnya, terpapar istilahnya. Nah, kita tidak boleh untuk mengambilnya. Nah, tetapi kalau seandainya madaniyah produk sains dan teknologi,
Madaniyah produk industri otomotif, ya mobil, ya sepeda, ya motor, itu bebas nilai, bukan milik manusia bangsa tertentu, milik semua, dan kita boleh mengambilnya kecuali, nah sekali lagi saya kecuali kalau memang madaniyah tersebut disetting atau dipengaruhi dengan hadoroh. Ya misalnya saya umpamakan begini namanya, mobil misalnya, mobil kan kalau suaranya itu kan kalau di setel itu cengengesan. Kita boleh nggak mengambil mobil yang starternya kayak begitu, cengengesan, boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang nggak boleh? Biasanya kan ya secara umum ada tadi yang bilang boleh. Ya cuma cengengesan doang, cengenges kan tidak ada kaitannya dengan pengaruh pandangan hidup tertentu, kehidupan tertentu. Tetapi kalau misalnya seumpama apa sajalah sebenarnya, saya hanya memberikan contoh mobil misalnya disetting dari pabriknya, dari pembuatnya, dari perakitnya dan dia tidak bisa dirubah misalnya. Ketika di starter, haleluya, yes. Haleluya, yes, ren, seumpama mobil di settingnya starternya begitu, boleh nggak kita ngambil? Tidak boleh, kecuali bisa dihilangkan, tapi itu di setting dari pabriknya. Nah itu tadi udah ada terpengaruh dengan hadoroh tertentu. Walaupun asalnya jadi produk otomotif itu boleh kita mengambilnya, ya, produk otomotif apa saja ya, kendaraan, sepeda, motor dan sebagainya, itu madaniyah. Nah, tetapi ketika manakala madaniyah itu terpengaruhi oleh hadoroh, sikap umat Islam haram, tidak boleh untuk mengambilnya. Seperti itu. Misalnya produk industri yang lain, alat rumah tangga yang bebas nilai, yang amah, yang umum ya piring, ya magic care, kan kalau itu kan sanyo kan buatan Jepang, kan orang kafir Allah. Nah kalau kita nggak tahu tentang belum ngaji tentang hadoroh dan madiyah, kita bingung diserang begitu. Saya kadang-kadang suka iseng tadi misalnya kupar kafir sebenarnya yang kupar kafir itu bukan kita, bukan umat Islam, bukan penganutnya. Yang mengatakan kafir dan bukan kafir itu Allah, Al-Quran. Dan kita nggak boleh kan mengkafirkan orang yang jelas-jelas bukan kafir, istilahnya nggak boleh. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, surat Al-Bainah, siapa yang orang kafir itu kan jelas benar. Orang kafir adalah orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang musyrik selain. Nah itu yang jadi kita sebenarnya bahasa Islam itu bahasa Al-Quran, kafir itu bukan bahasa seenak kita. Nah itu tentang fenomena di tengah-tengah masyarakat. Baik, mungkin sebenarnya lebih lebih serunya kalau seandainya bisa ngobrol, diskusi ya, dialog sih. Sebagai gambaran seperti itu ya. Sekali lagi saya kutipkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 89. Jadi intinya adalah Islam itu adalah sempurna, Islam itu adalah lengkap. Kita belum tahu, kita tidak tahu, bukan berarti suatu perkara, suatu permasalahan itu tidak ada di dalam Islam. Nah, gitu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' namanya. Jadi kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan berbagai permasalahan, untuk menjelaskan berbagai perkara. Jadi kita belum tahu, kita tidak tahu, bukan berarti perkara permasalahan di dalam Islam itu
tidak ada. Nah, itu perlu digarisbawahi ya, seperti itu. Ya, mungkin sementara itu bisa dikembangkan dalam diskusi atau dalam dialog. Saya serahkan kepada pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman terkait hadharah dan madaniyah. Barangkali dari materi yang telah disampaikan tadi ada yang belum jelas dan ingin dipertanyakan, kami persilahkan kepada para jamaah sekalian, Bapak sekalian untuk menanyakan perihal atau hal-hal yang belum dimengerti atau yang mungkin perlu ditanyakan. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Taufik mau bertanya. Kalau enggak saya bertanya. Enggak. Terkait misalkan contoh bank, bank itu apakah ada dalam Islam? Karena kan saat ini kita tidak bisa terlepas dari transfer atau rekening. Apakah sedangkan bank itu kan sudah jelas pasti ada ribawi. Mungkin kalau syariah ya bisa jadi enggak, tapi kebanyakan sesama Muslim mungkin lebih banyak yang konvensional. Yang mau dijelaskan. Iya. Bisa rekening dan Sebenarnya tradisi adah kebiasaan bank itu sendiri sebenarnya itulah adah tradisi Yahudi ya, Yahudi apa namanya. Kemudian apa namanya beredar dipakai oleh umat manusia sampai juga umat Islam. Tapi kalau seandainya apa namanya fungsi dari bank itu misalnya untuk transfer, untuk ATM, misalnya, tidak ada ribanya, ya umat Islam boleh mengambilnya. Jadi yang sifatnya apa namanya yang tidak bertentangan, ya tadi riba. Kalau dalam riba kan itu Islam kan melarang ya kita haram untuk mengambil riba bahkan sekarang kan menjamur bank syariah, ya terlepas nanti pembahasannya lain lagi ya fenomena bank syariah ya, itu kita apresiasi, kita mengapresiasi kepada umat yang berusaha untuk menghadirkan bank syariah itu, walaupun sebenarnya ya para ulama juga berbeda pendapat istilahnya dalam praktek dari bank syariah itu sendiri, fakta dan prakteknya ya. Tapi dari sisi upaya ya para ulama, para umat Islam mengapresiasi adanya bank syariah. Tapi yang bank riba tadi ya umat Islam tidak boleh mengambilnya. Tapi kita transfer atau ATM atau yang selain, pokoknya nanti kita lihat faktanya bertentangan ya kita boleh untuk mengambilnya, seperti itu. Jadi dalam Islam riba itu kan ketika kita pinjam uang 10 juta ya harus kembali 10 juta. Kalau di dalam bank konvensional kan mana ada pinjam 10 juta akan kembali 10 juta. Ya, lalu dari mana mereka untuk membiayai operasional seperti itu kan. Nah, memang inilah sulitnya kita hidup di tengah-tengah yang tidak diterapkan hukum syariah, hukum Allah dan Rasulnya. Nah, lagi-lagi asing jadi sesuatu yang terbiasa itu produk mereka, bahkan kita merasa enjoy dan tidak merasa bermasalah istilahnya. Ketika kita misalnya bank riba haram hukumnya, ya, bisa jadi tuh oleh sebagian mayoritas kita dianggap asing, aneh. Iya kan, seperti itu. Nah, inilah memang tugas umat Islam itu masih berat untuk memberikan pemahaman, edukasi, ya bahasa agamanya adalah ya dakwah wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk terus-menerus tanpa henti, tanpa lelah, baik secara personal maupun secara berjamaah, kita untuk menyampaikan Islam secara kafah ya, tadi kafah Islam kafah, Islam yang diterapkan dalam ranah
pribadi, Islam yang diterapkan dalam ranah keluarga, Islam yang diterapkan dalam ranah masyarakat, bahkan Islam diterapkan dalam ranah negara. Faktanya memang Rasulullah kan telah memberikan contoh dan mempraktikkan seperti itu. Ketika di Mekah mungkin ranah masyarakat dan negara belum diterapkan, tetapi ketika di Madinah Rasulullah memberikan contoh yang sangat jelas, Islam kafah. Dan suri toladan bagi kita lah Rasulullah, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Dan wajib hukumnya kita mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti ya misalnya Aristoteles, Plato, Zeus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi kan ketika kita berusaha untuk untuk taat terhadap aturan Allah dan Rasulnya, untuk berusaha mempraktekkan, dianggap asing, bahkan kadang-kadang dipersekusi, bahkan kadang-kadang dihadang, bahkan kadang dikriminalisasi kita. Kriminalisasi. Tapi ya itulah konsekuensi. Ya masa ingin surga ya resikonya ya ringan. Ya surga itu memang ya, seperti itu. Baru tidak boleh ini, tidak boleh itu. Baru dipersekusi, dihadang, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat kepada Rasulullah, para sahabat ya lebih dari itu kan, bukan hanya dihadang, dipersekusi, nyawa disiksa. Bahkan ketika di Mekah, Rasulullah dan para sahabat di Mekah sebagai apa? Rasulullah di Mekah sebagai rakyat biasa di Mekah ya, tapi ketika di Madinah Rasulullah sebagai penguasa. Kan jelas tuh Rasulullah kita bisa mengambil bisa mencontoh ketika Rasulullah di Mekah sebagai rakyat biasa, Rasulullah berusaha untuk merubah masyarakat. Nah ini ya seharusnya yang kita ikuti, kita contoh. Ketika kita sebagai rakyat biasa, kita juga harus berusaha untuk merubah. Seperti apa? Seperti yang dijalankan, yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Padahal di Mekah juga kan ada sistem. Ya, ini ada Darun Nadwah. Itu kan isinya kan para jenderal, para dedengkotnya, misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Bahkan Rasulullah kan sempat ditawari untuk menjadi pemimpin Darun Nadwah. Rasulullah ditawari untuk jadi pemimpin Darun. Apakah Rasulullah menerima? Menolak. Karena tahu dia hanya sistemnya sistem mereka, sistem Darun Nadwah, sistem jahil tapi menolak. Yang dilakukan oleh Rasul apa? Terus dia melakukan dakwah, melakukan upaya perubahan. Dan akhirnya berhasil atau tidak berhasil? Berhasil. Akhirnya di Madinah. Nah, inilah sebenarnya yang mesti kita contoh, kita ikuti. Katanya uswatun hasanah, tapi mencontohnya hanya dalam perkara-perkara tertentu saja. Kita kapah sekalian mencontohnya, baik ketika sholat, ketika puasa, ketika berpakaian, ketika yang sifatnya ibadah ritual, maupun ketika berusaha untuk menerapkan hukum Allah. Kita contoh Rasulullah dan para sahabatnya, semuanya sudah ada, sudah jelas. Kalau seandainya kita ingin bersama Rasulullah, katanya kita ingin bersama Rasulullah. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah pertanyaan pertama terjawab. Satu pertanyaan lagi sebelum diakhiri, silakan barangkali masih ada. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, maka kami selaku pengurus dan jamaah Mushola Sabil mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustaz di mushola kami dan atas ilmu bermanfaat yang telah disampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya pengurus dan jamaah Mushola Sabil. Baik, untuk mengakhiri majelis ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.